Metode ceramah. Perkenalkan, nama saya Yusefina Santiel. Saya dari STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, program studi PGSD. Apa pengertian dari metode ceramah? Yang pertama, menurut Suryono, metode ceramah adalah penuturan atau penjelasan guru secara lisan, di mana dalam pelaksanaannya guru dapat menggunakan alat bantu mengajar untuk memperjelas uraian yang disampaikan kepada murid-muridnya. Yang kedua, menurut Rosita NK, metode ceramah adalah suatu cara mengajar yang digunakan untuk menyampaikan keterangan atau informasi atau uraian tentang suatu pokok persoalan serta masalah secara lisan. Yang ketiga, menurut Time Didakti Metodik, metode ceramah adalah penalaran dan penuturan secara lisan oleh guru terhadap kelas. Yang keempat, menurut Winarno Surahman, MED, ceramah adalah penalaran dan penuturan secara lisan oleh guru terhadap kelasnya, sedangkan peran murid mendengarkan dengan teliti serta mencatat yang pokok dari yang dikemukakan oleh guru. Kesimpulan, metode ceramah merupakan suatu cara penyampaian informasi dengan lisan dari seorang kepada sejumlah pendengar di suatu ruangan. Apa langkah-langkah metode ceramah? Yang pertama, tahap persiapan dibagi menjadi 3. Yang pertama, merumuskan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, menentukan pokok-pokok materi yang akan diceramahkan. Yang ketiga, mempersiapkan alat bantu. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Yang pertama, langkah pembuka. Langkah pembuka dalam metode ceramah merupakan langkah yang menentukan keberhasilan pelaksanaan ceramah ditentukan langkah ini. Langkah kedua yaitu langkah penyajian. Tahap penyajian adalah tahap penyampaian materi pembelajaran dengan cara bertutur. Agar ceramah berkualitas sebagai metode pembelajaran, maka guru harus menjaga perhatian siswa agar tetap terarah pada materi pembelajaran yang sedang disampaikan. Yang ketiga, langkah mengakhiri atau menutup ceramah. Ceramah merupakan ditutup dengan ringkasan pokok-pokok mata agar materi pembelajaran yang sudah dipahami dan dikuasai siswa tidak terbang kembali. Ciptakan kegiatan-kegiatan yang memungkinkan siswa tetap mengingat materi pembelajaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari metode ceramah. Yang pertama, kelebihan metode ceramah. Yang pertama, ceramah merupakan model yang murah dan mudah untuk dilakukan. Murah dalam arti proses ceramah tidak memerlukan peralatan-peralatan yang lengkap. Berbeda dengan metode yang lain seperti demonstrasi atau peraga. Sedangkan mudah, memang ceramah hanya mengandalkan suara guru. Dengan demikian, tidak terlalu memerlukan persiapan yang rumit. Yang kedua, ceramah dapat menjadi materi pembelajaran yang luas. Artinya, materi pembelajaran yang banyak dapat dirangkum atau dijelaskan pokok-pokoknya oleh guru dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, ceramah dapat memberikan pokok-pokok materi yang perlu ditonjolkan. Artinya, guru dapat mengatur pokok-pokok materi yang mana yang perlu dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang ingin di. Yang keempat, melalui ceramah, guru dapat mengontrol keadaan kelas. Oleh karena sepenuhnya kelas merupakan tanggung jawab guru yang memberikan. Dan yang kelima, organisasi kelas dengan menggunakan ceramah dapat diatur menjadi lebih sederhana. Ceramah tidak memerlukan settingan kelas yang beragam atau tidak memerlukan persiapan-persiapan yang rumit. Asal siswa dapat menempati tempat duduk yang mendengarkan guru, maka ceramah sudah dapat dilakukan. Selanjutnya, kelemahan dari metode ceramah. Yang pertama, materi yang dapat dikuasai siswa sebagai hasil dari ceramah akan terbatas pada apa yang dikuasai oleh guru.
Kelemahan ini memang kelemahan yang paling dominan, sebab apa yang dikuasai siswa pun akan tergantung pada apa yang dikuasai guru. Yang kedua, ceramah yang tidak disertai dengan peraga dapat mengakibatkan terjadinya verbalisme. Yang ketiga, guru yang kurang memiliki kemampuan bertutur yang baik, ceramah sering dianggap sebagai metode yang membosankan. Sering terjadi, walaupun secara fisik siswa ada di dalam kelas, namun secara mental siswa sama sekali tidak mengikuti jalannya proses pembelajaran. Pikirannya sedang melayang kemana-mana, atau siswa mengantuk oleh karena gaya bertutur guru tidak menarik. Dan yang keempat, melalui ceramah sangat sulit untuk mengetahui apa siswa sudah mengerti apa yang dijelaskan atau belum. Walaupun diberikan kesempatan untuk bertanya dan tidak ada seorang pun yang bertanya, semua itu tidak menjamin siswa seluruhnya sudah paham. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara mengatasi kelemahan dari metode ceramah. Yang pertama, ceramah akan berhasil bila didukung oleh metode-metode lainnya, seperti tanya jawab, pemberian tugas, latihan, dan lain sebagainya. Yang kedua, ceramah akan menarik apabila menggunakan bahasa atau intonasi bicara yang baik. Yang ketiga, seorang penceramah bisa memberi ceramah yang singkat pada materi dan dapat dipahami sehingga tidak memakan waktu yang banyak, yang dapat membuat peserta didik bosan dan mengantuk. Dan yang keempat, ceramah juga bisa dilakukan di beberapa tempat, sehingga peserta didik tidak bosan dengan suasana ruangan dan tempat sebelumnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara penerapan metode ceramah. Kegiatan awal yaitu apresiasi, memberikan dorongan atau motivasi kepada siswa, memberikan tujuan pembelajaran kepada siswa, dan menyiapkan materi ajar yang akan diajarkan. Siswa memperhatikan apa yang dijelaskan oleh guru dengan saksama. Selanjutnya, pada kegiatan inti, seorang guru menyampaikan materi, kemudian guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya, dan materi yang dijelaskan setelah itu guru menyimpulkannya. Dan yang ketiga yaitu pemberian tugas. Guru memberi tugas, guru dan siswa bekerja sama membahas tugas siswa tersebut. Kemudian, siswa mengerjakan tugas mereka dengan masing-masing. Setelah itu, sambil memperhatikan penjelasan dari guru. Yang keempat yaitu kegiatan evaluasi, di mana seorang guru mengamati pekerjaan siswanya satu persatu. Kemudian, guru menyimpulkan materi yang dijelaskan dan siswa menyimak apa yang disampaikan oleh guru. Yang kelima yaitu penutup, di mana guru bertanya kepada peserta didik bagaimana tanggapan mereka tentang pembelajaran hari ini. Kemudian, guru memberi tugas rumah. Setelah itu, guru memberi penghargaan kepada siswa yang mengerjakan tugas dengan baik. Kemudian, guru memberi nasihat kepada murid-muridnya.